Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Nuridayah, NIM 2041050030021. Prodi Akuntansi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Periode Perkembangan Peradaban Islam dan Ciri-cirinya. Baik, langsung kita mulai saja, yaitu yang pertama, tentang pengertian peradaban Islam. Kata peradaban seringkali diberi arti sama dengan kebudayaan, tetapi dalam bahasa Inggris terdapat disparitas pengertian antara kedua istilah tersebut. Istilah civilization buat peradaban dan kultur buat kebudayaan. Demikian pula dalam bahasa Arab dibedakan antara kata tafakoh atau kebudayaan, kata hadoroh atau kemajuan, dan tamadun atau peradaban. Suatu peradaban ditunjukkan dalam gejala-gejala lahir, memiliki kota-kota besar, dan masyarakat telah memiliki keahlian di dalam bidang seperti bidang industri, pertanian, pertambangan, pembangunan, dan pengangkutan. Dan serta juga mereka memiliki tertib politik dan kekuasaan, dan terdidik dalam kesenian yang indah. Dan selanjutnya, tentang periodisasi peradaban Islam, yaitu di kalangan sejarah terdapat peradaban tentang saat dimulainya sejarawan Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah dan telah lahir masyarakat Muslim meskipun mereka belum berdaulat kepada beliau. Dan yang kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga mereka menganggap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Dan yang ketiga, yaitu periodisasi peradaban Islam ada 3. Yang pertama, Islam periode klasik. Islam periode klasik dimulai sejak Rasulullah SAW menyampaikan seruannya sampai masa runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Cirinya ialah tanpa menutup mata terhadap adanya dinasti-dinasti kecil, dinasti Umayyah Barat yang berkedudukan di Andalusia dan Interregnum atau masa peralihan pemerintahan, dinasti Fatimah di Mesir, masih ada satu kekuasaan politik yang kuat dan disegani. Dalam periode klasik inilah umat Islam mencapai prestasi-prestasi puncak di bidang kebudayaan. Dan yang kedua, Islam periode pertengahan. Periode pertengahan yang dimulai sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah sampai abad ke-11 Hijriah atau 17 Masehi. Ciri-cirinya ialah kekuasaan politik terpecah-pecah dan saling bermusuhan. Osmanli Turki, Mamluk Mesir, Umayyah Barat di Andalusia, Mamluk India, dan berdirinya kerajaan-kerajaan Muslim yang berdaulat sendiri-sendiri. Dinasti Abbasiyah sendiri runtuh akibat yang pertama berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang. Dan yang kedua yang paling menentukan ialah sebuah pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu, yaitu perpustakaan di Baghdad. Dan yang ketiga, Islam periode modern. Periode modern dari tahun 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar untuk bangkit dari keterpurukan selama ini. Umat Islam mulai melakukan pembaharuan atau penjadidan untuk mengembalikan keseimbangan umat Islam, yang mana umat Islam semakin hari semakin maju dan berkembang di berbagai belahan dunia. Majelis dan forum keilmuan dalam peradaban mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran kebudayaan, penyiaran ilmu, pengangkatan kelas sosial, dan rasa keilmuan di lingkungan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri periode peradaban Islam. Yang pertama, ciri-ciri periode Islam klasik. Apa saja? Yaitu Islam mulai berkembang karena telah diajarkan secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW.
Yang kedua, mulai berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan timbulnya para ahli ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mulai meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Dan yang kedua, ciri-ciri periode Islam pertengahan. Apa saja? Yaitu kekuasaan politik terpecah-pecah dan saling bermusuhan. Menyempitnya wilayah kekuasaan Islam karena serangan dari bangsa Mongol dan kemunduran Islam di berbagai bidang seperti militer, bidang politik, dan perdagangan. Dan yang terakhir, ciri-ciri periode Islam modern. Islam semakin maju dan berkembang di dunia. Wilayah kekuasaan Islam juga lebih meluas, bahkan hampir ke seluruh dunia. Munculnya pembaruan ide dan pemikiran dalam ajaran Islam, kebebasan memeluk agama Islam, dan kebebasan berijtihad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.